riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiya khairun al-qa'im wal qa'im fiya khairun al-masi wal masi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Jika semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Sekarang kalau ada kiai yang dilecehkan oleh Trans 7, ya jangan hanya diboikot, cabut izinnya. Loh, itu nggak cukup itu permintaan maaf lewat surat, permintaan maaf lewat WA, enteng banget. Soan, kalau nggak ngerti soan, kalian datang ke pesantren dan ke dalam kiai kami, minta maaf. Bukan hanya itu saja, permintaan maaf secara live dan ditayangkan di TV nasional, sebagaimana kau memframing kiai kami yang kau tayangkan di TV nasional itu. Setelah itu bikin tayangan-tayangan edukasi yang baik-baik tentang pesantren, bagaimana menanamkan ilmu, bagaimana membangun iman, bagaimana mendidik moral, bagaimana membangun akhlakul karimah. Datang kalian, direkture, pimpinan redaksine, sing bikin acarane kuwi, termasuk wong wedok sing ngomongne kuwi, sing endel suarane kuwi, membacakan dengan nada yang merendahkan, wong kentir kae. Datang kalian. Kalau kalian nggak datang, apa perlu kami yang menyeret kalian untuk datang kepada kiai kami minta maaf kalian? Yang boleh bicara soal santri, yang boleh berbicara tentang pesantren, ya hanya santri, orang-orang yang benar-benar memahami santri dan memahami dunia pesantren. Kalau nggak paham tentang santri dan dunia pesantren, kok bicara soal santri, kiai, pesantren, pasti akan sesat. Contoh Trans 7. Bikin narasi yang ngawur. Bahkan fitnah yang sangat keji terhadap kiai, melecehkan santri, merendahkan pondok pesantren. Kami sangat sakit karena itu merupakan serangan yang sistematik. Apa salah kami kepada Trans 7? Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami. Pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan. Demi Allah, kami tidak rela kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat
apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami. Atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri. Dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Yang di kita itu ulama mengajarkan kita dengan adab yang luar biasa. Dan itu punya sanad tersambung sampai ke Nabi. Salah satunya apa? Cium tangan. Nah, itu diantara khuluk, adab. Dan itu ada sanadnya. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Di kita mungkin berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini. Dalam konteks khuluk nggak sama. Sehingga menjadi suul adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya, tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Trans 7 boikot Gus wis jelas untuk pamflet disebar, boikot ditutup ae. Trans 7 diboikot ditutup. Ken diduiti cacah kuwi nggih kantor Gus Idam official. Cabang DKI ya. Mengira iso ngelola karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Baru Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong iki. Lah yo golek ana nomere. Ayo piro. Ditutup ae, logone didukne gantinen YouTube-mu kuwi. Nek ra ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saya wis kobong, Pak. Kobong, Pak. Tapi karena dididik adab, dididik akhlak, saiki iso roboh nek cara dididik adab karo akhlak. Bakar. Wong guru kuwi kiai kuwi ibaratnya kaya wong tuane dhewe lho, Pak. Dhewe iki sak ra cocok-cocoke karo wong tuane dhewe, wong tuane dhewe dilokne ngamuk ae dhewe. Dibrok tenan. Lah apalagi pondok, apalagi sekelas Lirboyo yang mencetak para kiai-kiai yang ketika pulang itu mayoritas menjadi tokoh di daerahnya masing-masing. Mulai tokoh desa sampai tokoh kecamatan sampai tokoh bahkan tokoh nasional internasional. Mencetak Lirboyo beragama dan dia tidak pakai akal. Yang terjadi adalah orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Berarti itu di Indonesia sendiri sudah banyak sekali. Oh, bukan banyak lagi. Itu yang membuat aku nggak respect dengan kaum muslim pada zaman dulu kan. Karena mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan agama. Dan sebenarnya ini terjadi juga ketika Islam lagi masa jaya-jayanya. Ketika Islam lagi masa jaya-jayanya seperti kita maksud di Baghdad tadi itu, ada satu ulama, ada satu penulis ngomong bagus banget. Pada saat itu para ulama-ulama yang ada pada saat itu
menyetarakan diri mereka seperti Rasulullah. Oke. Karena itu mereka adalah agama. Jadi kalau lu nyinggung gua, lu nyinggung agama. Padahal kan bisa jadi gua nggak suka sama lu doang, bukan nggak suka sama Islam kan? Boleh nggak orang nggak suka sama Felix? Boleh, nggak ada masalah. Dan orang nggak suka sama aku bukan berarti orang nggak suka sama Islam kan? Ini santri kena isu baru maneh memperbudak santri. Sugih kleru melati iles-iles, saiki dino kena tambahan lek wis dadi kiai memperbudak. Bagi kami para santri, bagi kita yang santri yang kebetulan paham betul dengan santri, ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa paksakan untuk semuanya untuk memahami itu semua. Khususnya itu kan masalah nuwun sewu apa yang terjadi dengan syuhada'i al-Khazini. Diawali dari sana kan, diawali kecelakaan atau musibah yang sangat luar biasa yang dialami saudara-saudara kita yang di pondok pesantren al-Khazini. Kemudian beberapa pondok-pondok di komentari, di sorot terkait beberapa hal yang dianggap menyimpang oleh mereka, diantaranya adalah perbedaan. Bagi kami para santri niku sing digawe contoh dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala, dilalah Pondok Lirboyo, pondok paling gagah se Indonesia. Karena di sana ono kerja bakti yang biasa disebut oleh para santri yang namanya rohani, itu diupload dengan penuh kebanggaan oleh para santri. Kali ini itu diupload dengan penuh kesadaran dan kebanggaan oleh para sama tak ono santri betapa bangganya berkesempatan untuk terlibat dalam kerja bakti atau rohani itu tadi, pasti. Dan itu ada di setiap otak dan pikiran semua santri. Yang ternyata hari ini otak-otak model santri-santri Lirboyo, santri-santri Kawai Dewi ini dianggap otak-otak kosong, otak-otak sih nggak jelas. Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menjelaskan bahwa anak abduman alamani wal harfan wahidah itu sulit tambah. Kita semua ini sebagai para santri itu memang budak daripada beliau-beliau para masyayikh. Kami ini punya kiai-kiai lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibal illam akun minhum wali fi hubbihim aizzun wajib. Bahwa kami ini memang punya guru-guru, punya kiai-kiai yang mohon maaf kami sangat rela. Ya memang kosong itu otak kita, tolol itu otak kita para santri tadi. Aku juga bisa jelaskan gini ngomong ini. Dan saya juga tidak pengen menjelaskan apapun kepada mereka yang kebetulan bukan santri. Ini aku cerita hanya untuk pengingat bagi kita para santri. Kamu tidak usah hati, karena memang kita tidak perlu menjelaskan itu. Selain kita tidak punya kemampuan menjelaskan, memang kita tidak punya kewajiban menjelaskan. Karena kita ini punya satu keyakinan bahwa li sadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibal ilam akun minhum fali fi hubbin izzun baca. Bahwa kita ini para santri, jangankan kok hanya untuk ikut apa mau. Oh, beliau jalan saja. Ketika kepala kita diminta untuk menjadi pijakannya, maka kami akan melupakan itu semua. Panjenengan-panjenengan yang di luar sana yang kebetulan buatan santri saya itu memang kami santri-santri itu ya setolol itu dalam cinta kami terhadap para guru-guru kami. Karena kami tahu betul, artinya kami ini dari awal ngerti betul bahwa ilam akun minhum, kalau memang kami tidak ditakdirkan untuk kemudian memiliki apa yang beliau miliki, kita tidak ditakdirkan menjadi seperti beliau-beliau, paling tidak kita hanya mencintai atau bahkan berkesempatan materi itu istimewa banget menurut kami. Dan itu sulit diterima, paham? Itu sulit diterima dan memang nggak bisa diterima, memang nggak gampang diterima. Yo, auto apa kena ditompo. Ada satu hal yang tidak bisa kita jelaskan kepada mereka, bahwa santri itu selalu punya satu keyakinan sing jenenge barokah. Paham? Sing jenenge barokah. Dan itu sangat sulit untuk kemudian kita ceritakan atau kita tampilkan kepada orang-orang yang kebetulan belum pernah menjadi santri. Kami mengerti bahwa kalau kami pas lagi menjadi santri, itu anu momentum yang memang kami nantikan untuk kemudian kami terlibat di sana. Maka idza aradallahu bi'abdin khaira razaqahu khidmatas salihin wal ahya. Itu Imam Ghazali tambah. Ketika kita ini memang takdirnya berhasil, ketika santri itu dilalah ditakdir Allah Ta'ala jadi santri sing hasil, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngeladeni wong-wong solih, wong-wong istimewa. Dan mohon maaf, ribuan santri Lirboyo itu tidak semua yang punya kemampuan kesempatan untuk berkhidmah langsung kepada para masyayikh. Dan saya pikir mereka akan habis-habisan untuk memiliki secuil kesempatan berkhidmah lewat perorangan.
Dan itu pun yang terjadi di pelosok atau di mana pun. Gak orang sini perintah. Di pelosok pun selalu dilarang. Tapi kebut. Tapi beliau as-shalihin wal ahya. Itu adalah satu kesempatan di mata para santri. Kabar ini nih. Beliau as-shalihin wal ahya. Beliau para ulama. Itu kalau di mata para santri adalah kesempatan besar. Paham? Nah, ketika dia tidak bisa mendekat untuk mengabdi secara langsung, maka ro'at adalah satu di antara sekian banyak solusi menterlibatkan diri sebagai khadimul masyarakat. Paham nggak? Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun al-qa'im wal qa'im fiha khairun al-masyi wal masyi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Jika semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek.